Pandemi menjadi suatu peristiwa yang tentunya sangat tidak kita harapkan untuk dapat di kehidupan kita. Namun seperti yang dapat kita rasakan saat ini, kita seperti seakan-akan kehidupan berdampingan dengan pandemi. Dan kita pun tidak bisa mengelak akan itu. Namun tentunya, pemerintah pun juga telah menyiapkan beberapa upaya-upaya untuk dapat memutus rantai pandemi ini. Dan bisa dapat pula kita rasakan dan kita lihat secara langsung banyak sekali sektor-sektor yang terdampak akan adanya pandemi ini, baik itu dari sektor sosial, ekonomi, edukasi pun, dan juga semua sektor pun terasa akan mati. Dan mungkin bisa dapat kita contohkan salah satunya itu adalah pada sektor perhotelan, yang dimana pada saat ini melakukan pengurangan karyawan karena adanya okupansi yang menurun disebabkan adanya keterbatasan, yang mana kita mengharuskan kita untuk adanya pembatasan sosial, pembatasan antar masyarakat. Dan juga untuk itu restoran-restoran pun juga bisa dikaitkan dengan adanya pembatasan dari mobilisasi ini. Dan selamat datang di Ranah Talk. Pada malam ini kita akan membahas bagaimana dampaknya pandemi ini terhadap berbagai sektor-sektor krusial yang ada kita rasakan. Dan sebelum itu kita telah hadir bersama kita pada malam hari ini ada Ibu Eka Marianti selaku pengamat ekonomi dan juga dosen di Universitas Dharma Andalas. Kita sapa dahulu, selamat malam Ibu. Selamat malam Friska, selamat malam Pak Alan, selamat malam juga ini Pak Diko. Sehat semua ya Bapak-Bapak, Friska. Amin Ibu, amin. Dan juga sudah kedatangan bersama kita pula ada Bapak Maulana Yusran selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga sehat-sehat selalu semua. Selain itu kita juga ada kedatangan oleh Bapak Diko, Kepala Bidang Destinasi Daya Tarik Pariwisata. Selamat malam Pak. Halo Bapak Diko. Bapaknya. Kiranya audio di Bapak Diko apakah termute kan Pak? Baik, kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaan. Saya ingin langsung bertanya kepada Bapak Maulana Yusran nih, selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana sih kondisi perhotelan dan restoran Indonesia akan terdampaknya dengan pandemi ini? Mungkin bisa kita kilas balik lagi ke awal pandemi muncul di Indonesia Pak. Silakan Bapak. Kalau kita bicara dampaknya di sektor pariwisata di Indonesia, itu dampak terhadap pandemi ini tentu cukup dalam ya. Kenapa dikatakan cukup dalam? Karena sektor pariwisata itu bagaimanapun adalah merupakan sektor yang sangat mengandalkan adanya pergerakan atau mobilitas orang. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, sektor pariwisata itu adalah sektor ikutan. Jadi ikutan itu maksudnya kalau kita dibuka pun tanpa adanya pergerakan berarti tidak atau kegiatan di lingkungan masyarakat, otomatis sektor itu tidak akan pernah juga tumbuh. Jadi sektor tersebut tidak bisa hanya berdiri sendiri, dia harus hidup selalu berkolaborasi dengan sektor-sektor lainnya dan selalu berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Nah kemudian yang kedua, kalau kita melihat dampak lagi tahun 2020 itu kita mulai masuk ke dalam masa pandemi itu kan di bulan Maret. Otomatis kalau kita lihat sendiri di okupansi di bulan Maret itu kita sudah mulai masuk di Aprilnya itu yang paling dalam itu rata-rata nasional itu sudah 12, sekian persen. Nah kemudian itu berlanjut dan mulai terjadi tingkatan di bulan Juni ke atas pada saat semester keduanya karena sudah mulai adanya pelonggaran dari PSBB tersebut. Ya kan? Nah itu yang terjadi. Namun bagaimanapun kalau kita bisa gambarkan yang paling mudah itu hotel ya. Kalau hotel itu memang kondisinya tuh mudah digambarkan karena itu pergerakannya dan ukuran datanya pun jelas dibandingkan restoran. Kalau restoran itu terlalu banyak dan ukuran konsumennya itu kita bisa lihat dari domestik atau lokal dari masyarakat itu sendiri. Nah kalau dari hotel yang kita lihat kalau secara nasional itu rata-rata okupansi mereka tutup year on year-nya itu sekitar 35% kemarin rata-ratanya secara nasional.
Namun rata-rata itu pun itu menekan kepada angka harga jual atau average room rate. Nah, artinya apa? Bahwa tekanan ini bukan hanya tekanan okupansi tapi dari tekanan pendapatan. Itulah situasi yang dapat tergambar ya. Kemudian nanti kalau kita lihat lagi dari sektor lain, dari sektor pariwisata, tentu ikutannya juga makin banyak. Kalau dari hotel itu kenapa mudah diukur? Karena di dalam hotel itu bukan hanya orang pariwisata itu orang yang pergi berwisata yang menginap di hotel, tapi orang juga mengikuti kegiatan-kegiatan bisnis tourism. Jadi bisa dilihat dari dua indikator tersebutlah yang bisa akibatnya ada multiplier efeknya kepada keterkaitan dari kegiatan-kegiatan di masyarakat. Begitu kira-kira Mbak. Gung, bagaimana untuk di sektor pariwisata ini itu sangat menyangkut banyak hal, tidak hanya pariwisata itu sendirinya saja Pak ya. Lalu bagaimana sih Pak perasaan-perasaan ataupun kondisi-kondisi orang-orang yang sekitarnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata itu? Mungkin contohnya seperti ada UMKM yang mungkin ikut berjualan di pariwisata tersebut, dan bagaimana mereka pada saat awal-awal pandemi itu Pak? Awal pandemi memang semua pelaku usaha mau itu dari sektor UMKM maupun sektor korporasi mereka masih memiliki dana cadangan karena itu tahun 2020 itu pada saat bulan Maret sampai Agustus itu mereka memang benar-benar masih baru, situasi pandeminya masih baru. Kemudian kita selaku di organisasi dan beberapa organisasi sektoral lainnya juga menyampaikan ke pemerintah terkait daya tahan yang waktu itu kita sampaikan limitnya itu ada di bulan Agustus karena tidak mungkin ada daya tahan perusahaan itu yang lebih dari 1 tahun apalagi di UMKM. Nah kalau kita bicara UMKM ini sangat menarik Mbak ya. Kenapa sangat menarik? Karena UMKM ini adalah menjadi mayoritas di Indonesia itu. Bisa 98% itu kekuatan kita tuh adanya di UMKM setiap daerah. Itu satu. Kemudian kekuatan dari UMKM itu juga mayoritas itu adalah dari pergerakan orang itu sendiri. Kita bisa lihat nanti dari sektor pariwisata misalnya. Kalau kita bicara hotel saja, kalau kita ambil indikatornya, di dalam setiap 34 provinsi itu ada ibu kota provinsi, itu kekuatan PAD-nya pasti dari pajak hotel dan restoran. Nah, dari urutan pajak hotel dan restoran, pergerakan orang itu tumbuhlah restoran, tumbuhlah sentra oleh-oleh, tumbuhlah kegiatan transportasi, tumbuhlah sentra-sentra yang lain, sentra unit usaha yang menyerap tenaga kerja dan menyerap segala kegiatannya itu di hotel, khususnya misalnya contoh pasar. Kita lihat juga nanti sentra-sentra kerajinan dan seterusnya itu banyak yang terserap di sana. Nah, situasi pandemik ini kalau kita melihat dari UMKM sudah pasti dampaknya cukup besar. Nah, ini yang terjadi kenapa? Karena mobilitas orang itu sudah mulai berkurang. Tentu pasti ada efeknya. Itu yang kita namakan dari multiplier efeknya, Mbak. Oke. Nah, terkait dari UMKM tadi, mungkin bisa kita kaitkan juga kepada Ibu Eka nih. Menurut Ibu Eka, bagaimana sih kondisi UMKM sendiri dari pandangan Ibu Eka selama pandemi ini ada? Maaf, Bu Eka, suaranya mungkin agak tidak terhidupkan. Oke. Oke, baik. Ini mohon maaf karena saya juga baru pulih nih Pak Alan. Ini habis saya juga kena COVID semalam itu, jadi 15 hari kita udah isoman, jadi masih tinggal batuknya. Jadi saya audionya agak di mute gitu. Baik, Uni. Jadi kalau kita melihat ya di satu sisi pandemi ini sangat berdampak signifikan lah pada banyak aspek kehidupan. Tidak hanya mungkin kepada kesehatan dan kemanusiaan, kemudian juga ini sangat berdampak terhadap perekonomian nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 ini mendapat tekanan yang cukup kuat kalau kita perhatikan gitu ya. Sejalan juga dengan dampak perlambatan ekonomi nasional akibat COVID-19. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini yang kita lihat saat ini juga di Kota Padang masih berada di level 4 untuk PPKM luar Jawa Bali. Dan ini nantinya akan berlanjut sampai tanggal 23 Agustus gitu. Nah, akhirnya kan kita melihat ini tahapan-tahapan ya. Jadi kita nggak tahu nih sampai kapan masyarakat akan bisa tenang seperti ini, kemudian dan akibat terlalu lama ini juga akan menimbulkan kejenuhan daripada pelaku usaha.
Akhirnya apa? Kondisi ini tetap berlanjut, ya sama seperti biasa jadinya begitu. Karena kejenuhan di rumah itu sudah membuat mereka itu hendak keluar begitu. Kemudian juga seperti UMKM tadi seperti kata Pak Alan gitu ya. Dana yang ada ini tidak akan cukup nantinya kalau misalnya bertahan terlalu lama di rumah. Akhirnya mereka untuk menjaga kehidupan ya terpaksa harus keluar gitu. Kemudian di satu sisi nih kalau kita lihat kebijakan PPKM ini, jadi betul-betul menciptakan dampak negatif terhadap confidence pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang lebih produktif. Dan juga dampak negatif terhadap confidence masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, PPK adalah kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, ya artinya di sini agar tidak menambah positif rate yang akan memperparah perekonomian nasional. Karena bisa jadi kegiatan ekonomi akan tetap berlangsung, tetapi dana yang dianggarkan nantinya untuk kesehatan malah menjadi lebih tinggi. Akhirnya kondisi akan tetap sama. Di satu sisi ekonomi tetap berputar dan di sisi lain anggaran dihabiskan untuk kesehatan dan sosial. Jadi memang terkait UMKM, terkait dengan PPKM ini memang menjadi dilema bagi kita semua, bagi ekonomi, kemudian bagi negara dan bagi masyarakat semuanya. Gitu. Pun menjadi banyak isu-isu dan pemikiran dari para pelaku usaha terutama dari UMKM, dan juga bisa dikatakan kalau misalkan kita melihat dari sektor perhotelan dan restoran tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Alan tadi bahwa benar-benar sangat berdampak untuk semua jalannya sistem dari perhotelan restoran ini. Dan untuk itu mungkin setelah ini kita akan masih banyak lagi berbincang-bincang bersama Ibu Eka dan Pak Alan, dan juga tentunya nanti akan kita bersama Pak Diko. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap di Ranah Talk.